What's up bro, dengan aku Aming. Kali ini kita akan memainkan game Genshin Impact. Ini adalah game yang sangat diagung-agungkan oleh para wibu di dunia ini, karena game ini sangat animeable teman-teman. Teman-teman sekalian, perlu diketahui sebelumnya aku sudah pernah memainkan game ini. Bahkan aku sudah sampai di map Not Cry. Namun aku berniat membuat akun baru dari nol, karena sebelumnya aku main game ini itu aku cuma fokus nyari karakter-karakter baru di banner-banner baru tentunya, dan juga level up karakter yang aku punya tanpa menikmati storynya. Pasti di sini ada seperti itu kan, main Genshin Impact hanya menikmati gameplaynya doang, battle-battlenya doang, tapi ketika ada story kalian pasti pencet di layar agar storynya selesai, karena kalian tidak peduli akan hal itu. Aku mengerti, aku juga seperti itu guys. Soalnya ngapain ya kan? Ngapain kita kan mau main game itu merasakan experience battle-battlenya kan, level up karakter. Ngapain kita harus mengikuti story? Mending nonton film aja gitu kan. Nah ternyata yang aku lakukan pada saat itu adalah dosa besar teman-teman. Aku punya kenalan yang memainkan Genshin Impact. Setelah dia menceritakan beberapa cerita dari Genshin Impact, ternyata story dari game ini tuh sangat dalam dan sangat worth it untuk diikuti guys. Jadi setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk membuat akun baru dan merasakan seberapa dalamnya story dari Genshin Impact ini teman-teman. Jadi seperti itu latar belakang kenapa aku memulai kembali memainkan game Genshin Impact dari nol. Oke, kita setting dulu ya guys ya. Kita setting dulu. Sepertinya settingnya sudah cukup seperti ini ya. Soalnya sudah ada pemberitahuan bahwa agak berat guys settingan seperti ini, padahal FPS-nya cuma 45 doang. Soalnya pokok yang aku pakai ini cuman HP yang punya Dimensity 8300 teman-teman. Mohon dimaklumi ya. Oke, kita akan masuk ke dalam game ini menggunakan headset untuk pengalaman yang lebih baik. Oke, aku sudah pakai headset. Nah, cutscene. Pokoknya kita akan fokus menikmati cutscene-nya teman-teman, seperti kita menonton film. Jadi, jangan ribut teman-teman. Oke. Nah, kalau nggak salah ini adalah kemunculan sosok entitas yang tidak dikenal yang akan menculik salah satu partner dari karakter kita teman-teman. Kalau nggak salah mereka berdua ini adik kakak kan, penjaga prinsip Binasoga. Oh my god, kekuatannya adalah merubah orang menjadi kubus. Oke. Oh, walaupun aku sudah pernah menonton scene ini, tapi tetap saja membuatku kagum guys. Look at the scene bro, kayak nonton film cu. Oke kan, kita akan pilih karakter. Tentu yang akan kita pilih adalah karakter cowok, karena karakter cowok ini katanya canon teman-teman. Kita akan pilih si Aether. Tentu namanya kita akan nama pakai resminya, yaitu Aether. Oke, kita akan pakai Aether. Oke. Nice. Kita lanjut sinyal. Oh, berhasil menghindar teman-teman. Tapi adik kita tidak berhasil menghindar dan dikutuk menjadi kubus oleh sosok entitas ini. Kita akan mencegah dia. Explosion. Apa kita berhasil? Sepertinya kita berhasil teman-teman. No! Oh my god, kita yang terperangkap teman-teman. Kita akan masuk ke dalam kubus juga. Oh, bad ending kah? Masa bad ending sih, ini baru permulaan guys. Dan dengan begitu mudahnya dewa itu menculik adikku. Sejenis segel digunakan kepadaku sehingga aku kehilangan kekuatanku. Karena itulah aku terperangkap di sini. Oh, jadi segel tadi itu mencegah kekuatan kita. Artinya kita kehilangan kekuatan teman-teman, dan kita
terjebak di dunia ini. Di Taipat kah? Kapan kejadian itu? Aku tidak tahu. Setelah bangun, aku berkelana seorang diri sampai ketemu kamu 2 bulan yang lalu. Ya makasih waktu itu, kalau nggak ada kamu, Paimon akan kelelep deh. Oh astaga, aku kira Paimon ini adalah sosok peri yang menuntun pahlawan Aether guys. Ternyata enggak guys. Paimon itu cuman orang random yang kita ketemui di tengah jalan yang sedang kelelep di sungai. Kocak, Paimon kocak. Oke, kita akan tutor dikit. Geser layar kiri kanan. Nah, isi atas bawah. Nah, jalan, lari, lompat. Oke, tutor yang sangat sederhana. Nah, bagusnya dari game Genshin Impact itu seperti itu guys, gameplay. Oke, tumbal pertama kita. Nice. Slam air. Kita gebuk sebelum airnya guys, kita gebuk. Nah, ini adalah menara teleport. Oke, udah tahu. Aku udah mainin Genshin Impact. Oke, kita akan ikuti Paimon. Dia akan pergi kemana guys? Oke, kita akan ikuti. Oke, kita disuruh manjat teman-teman. Easy. Nah, serunya dari Genshin Impact ini gameplaynya sangat sederhana teman-teman. Jadi orang-orang pemula seperti kita. Oke, tunggu guys ya. Kita ambil dulu buahnya. Karena ini sangat berguna guys. Kalau misalkan kita kehabisan darah, kita bisa menggunakan buah itu, kita bisa memakannya. Nah, gameplay dari Genshin Impact ini itu sangat sederhana teman-teman. Jadi banyak yang tertarik memainkan game ini. What the hell man, tiba-tiba jadi pagi. Oke, ada cutscene. Oh my god, welcome to Genshin Impact World. Oke, ada cutscene lagi, ada Pattern the Seven. Pattern the Seven, kalau nggak salah The Seven itu artinya di dunia Tepat ini ada 7 elemen, dimana masing-masing wilayah itu mewakili satu elemen teman-teman, dan masing-masing elemen itu memiliki dewa. Kalau nggak salah dewanya disebut Archon. Oke, Paimon nggak tahu sih dewa yang kamu cari-cari itu dewa Anemo atau bukan. Oh, jadi karakter kita sudah curhat kepada Paimon ya, bahwa kita ini sedang mencari dewa yang menculik adik kita. Nah, si Paimon ini mengajak kita ke kota ini karena di kota ini ada dewa Anemo, guys. Siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi dari dewa Anemo tentang dewa yang menculik adik kita. Oh, ternyata Paimon itu karakter yang sangat pintar ya teman-teman ya. Aku kira Paimon itu cuma karakter-karakter kocak gitu, cewek-cewek bego. Ternyata enggak guys. Ternyata strategi Paimon ini strategi detektif sih untuk mencari orang. Oke, prolog bagian pertama. Oke, kita akan mengikuti Paimon. Tapi Paimon lambat banget cuy. Aku bisa melambung si Paimon ini kalau kecepatannya cuma seperti ini. Kayaknya tujuannya ke Pattern the Seven. Kalau begitu kita akan pergi lebih dulu ya. Kita akan tinggalkan Paimon teman-teman. Soalnya lambat banget sih Paimon. Paimon harus diikutin dari belakang teman-teman. Kita tidak bisa tinggalin dia. Aduh Paimon, kamu ngerepotin banget. Langsung berenang. Oke, tutor berenang. Nih, tutor berenang dek nih. Nah, sudah sampai. Lalu apa Paimon? Apakah akan muncul cutscene? Lah, kok nggak ada cutscene guys? Oke, kita akan pergi ke patung The Seven ini. Oh alah, kita pergi ke patung The Seven untuk memicu cutscene-nya teman-teman. Oke, karakter kita memegang patung ini dan terlihat mengeluarkan cahaya teman-teman ya. Cahaya berwarna cian. Sepertinya ini identik sama Anemo guys. Angin kan ini ya. Oke, emblem Anemo masuk ke dalam tubuh karakter Aether. Aku baru ingat, kalau kita mau membuka peta kita harus pergi ke The Seven guys. Nah, kalau kita ke The Seven kemudian kita klik di situ, itu akan bisa membuka dunia atau map yang ada di Genshin. Padahal kamu cuma pegang patungnya doang, tapi bisa dapat kekuatan.
Di dunia ini ada banyak orang yang nggak punya kekuatan tapi nggak ada yang dapat langsung segampang kamu. Oh my god, kita adalah sebuah anomali guys. Anomali di dunia ini karena kita cuma memegang Patung the Seven dan anemonya langsung diberkahi ke karakter kita teman-teman. Berarti kita ini anomali guys. Oke, kita akan pilih pilihan bagian pertama karena pilihan bagian kedua itu terlihat so asik gitu. Wah, sesat nih. Apa? Kita pilih bagian atas. Aha, soalnya kamu memang bukan dari dunia lain. Nah, itu alasan kenapa kita dapat dengan mudah mendapatkan kekuatan anime itu karena kita bukan dari dunia ini guys. Kita berasal dari dunia lain gitu. Dari sini terus saja ke barat dan kita akan sampai ke Mondstadt, kota kebebasan. Oke, tujuan pertama kita adalah kota Mondstadt teman-teman ya. Demi mencari informasi tentang Dewa Anemo. Siapa tahu dia tahu dewa yang menculik adik kita. Jadi karena kamu dapat kekuatan dari Dewa Anemo, mungkin kamu bisa dapat petunjuk di sana. Oh, Paimon adalah seorang mediocre. Seperti itu ternyata rencana si Paimon. Karena kita berhasil mendapatkan elemen Anemo, nah mungkin saja penduduk yang ada di Mondstadt itu mau lebih terbuka dengan kita guys. Karena kita memiliki kekuatan yang mirip dengan dewanya, Dewa Anemo. Ah, pintar juga nih si Paimon nih. Oh, tutor menggunakan skill baru. Mamam nih. Langsung berapi coy skill kita coy. Oke, kita akan coba lagi skillnya. Gebuk-gebuk sedikit dulu, kemudian what the hell. Lihat guys. Awalnya berwarna cian, berwarna hijau. Kemudian setelah kena api itu kan berubah menjadi bisa di combo guys. Walaupun aku sudah tahu ya sebenarnya ini cuma gimmick doang guys, gimmick heboh. Soalnya rata-rata gamer seperti itu kan kalau main game pasti heboh teman-teman. Jadi tolong dimaklumi ya. Wow. Oke, kita akan setting dulu soalnya kita pakai ada stick guys. Kita ganti kontrolnya pakai controller. Nah kan sudah seperti PS4 teman-teman. Iya, jadi aku punya stick di sini guys. Sebenarnya ini stick baru sih. Aku sebelumnya belum pernah main Genshin pakai stick sih. Jadi kita coba-coba dulu ya. Oke, level kita masih level 2. Ini adalah informasi kita. Nice. Oke. Tunggu guys, minum dulu. Sorry guys, habis minum cuy. Berteriak di game ini tuh membuang tenaga banget guys. Iya guys, harus teriak-teriak dong main game ini. Soalnya youtuber lain kalau main game itu pasti heboh banget. Jadi kita harus mengikuti standar yang ada guys, formula yang ada dari youtuber yang lain. Oke, kita tandain dulu. Kita belum bisa teleport karena kita belum pernah tiba di sana dan mengaktifkan teleportnya teman-teman ya. Jadi kita belum bisa teleport. Tapi guys jujur ini jujur banget nih teman-teman. 10 tahun yang lalu aku nggak pernah kepikiran bahwa akan ada game mobile anime. What the hell, naga raksasa. Keren. 10 tahun yang lalu aku belum pernah kepikiran bahwa akan ada era di mana kita bisa memain. Oke, kita gebuk dulu. Sorry guys, pembicaraannya terpotong-potong soalnya ada adegan seru nih. Makan nih. Oke, kita gebuk dulu. Oke, berhasil dapat cheese. Kita buka cheese-nya isinya apa. Oke, nice dapat burung merak ya. Ya guys, jadi kita lanjut kembali ya. Sebelum tahun yang lalu itu aku tidak pernah kepikiran bahwa akan ada era di mana game HP itu sekeren ini guys. Grafiknya, kemudian gameplaynya, ada bahasa Indonesia lagi cuy. Waktu aku masih bocil, game bahasa Indonesia itu sudah. Game bahasa Indonesia itu cuman
Harvest Moon Back to Nature doang guys di PS1. Itu pun baru kali ini aku tahu ternyata game yang aku main kemarin waktu kecil itu game bajakan ternyata teman-teman. Mod. Oke, ada cutscene. Lihat itu, kata Paimon. Kenapa kita bersembunyi? Oh, ini adalah naga yang tadi, teman-teman. Kemudian ada bocah berwajah hijau. Sebenarnya aku tahu siapa bocah ini, tapi aku tidak mau spoiler ya. Barangkali ada orang yang belum nonton scene ini, belum main game ini. Walaupun aku tahu 99% pasti kalian sudah mainkan game ini kan. Oke, naganya ngamuk guys, ngamuk. Nah, kok anak itu, bocil itu tiba-tiba menghilang loh. Walaupun aku tahu sebenarnya sosok dari gadis itu siapa guys. Tapi aku tidak mau spoiler. Aku tidak mau spoiler kalau gadis itu adalah sensor. Oke, untung saja Paimon pegang ke rambut kamu, makasih. Kita akan pilih untuk rambutku tidak ketarik sampai lepas. Jangan, itu adalah pilihan so asik. Jadi kita akan pilih ini guys ya, yang di bawahnya. Barusan itu apa sih? Paimon kira kita bakal dimakan sama naga itu. Aku juga Paimon, soalnya sangat menakutkan naganya. Pasti ada hubungannya sama si orang aneh yang ngomong sama naga itu. Naga benar-benar ada di dunia ini, luar biasa. Kedua, apa ngomong sama naga lazim terjadi di dunia ini? Oke, kita akan bertanya tentang itu ya. Apakah siapa tahu di dunia ini berbicara sama naga itu adalah sesuatu yang lumrah. Kalau kita kagum sendiri itu jatuhnya kita kayak tersingkirkan gitu. Ngapain kita kagum kalau itu adalah hal yang lumrah? Ya enggak lah. Oh, ternyata bukan hal yang lumrah teman-teman. Emang agak ganjal sih, masa ada anak sekecil itu bisa ngobrol dengan naga? Apa itu? Oke, ada cahaya bintang berwarna oranye. Oh, di sini berwarna merah. Ada yang merah-merah bersinar. Ayo kita lihat dekat yuk. Oke, kita akan pergi ke sana lebih dekat. Kristal merah. Apa nih kristal merah? Paimon belum pernah lihat batu kayak gini. Tapi Paimon yakin ini bahaya, mending simpan aja dulu. Oke, kita akan simpan. Oke, sudah disimpan, ayo pergi. Let's go. Kita akan pergi ke monster. Oh, ada cutscene lagi. Hei, tunggu, berhenti. Jangan lanjut. Kenapa jadi one for all? Aku tahu siapa ini. Dia adalah mbak-mbak yang jabatannya adalah, sebentar kita akan tahu guys jabatan si gadis ini siapa. Archon Anemo melindungi kamu, orang asing. Oh, dia kaget karena kita punya kekuatan Archon Anemo. Namaku Ember, Kang jual Ember. Oke, namanya adalah Ember, seorang outrider. Kamu bukan orang monster kan? Tapi tolong jelaskan. Tenang, kami bukan mau buat onar kok. Iya, bagus Paimon. Kasih paham dia Paimon, apa sebenarnya niat kita? Semua pembuat onar selalu bilang hal yang sama, kata Ember. Hei Ember, kamu fitnah ya? Halo, nama aku Arthur. Nama aku adalah Aether. Gila, baru ketemu orang sudah fitnah aja mbak-mbak ini. Lalu maskot yang kamu bawa ini buat apa? Hei, dia bukan maskot, dia adalah sahabatku. Masa dikatain Paimon ini maskot? Aduh, kamu ya Ember, walaupun kamu salah kesatria, tapi akhlakmu minus ya. Kamu orang dalam ya? Kamu titipan ya? Titipan yang masuk ke dalam kesatria ya? Heran aku ya lihat si Ember ini. Kamu sudah jadi sahabat sejati. Oke, memang Paimon, kita adalah sahabat sejati. Intinya kalian berpetualang bersama, betul? Iya, kami berpetualang bersama. Belakang ini ada naga besar yang sering terlihat di sekitar monster. Sebaiknya kalian segera masuk di kota. Oke, sisi itu yang aku setuju sama kamu, Ember.
Walaupun kamu orangnya nyerocos ya, ngomongnya agak pedas, tapi kamu juga care banget sama orang yang tidak kamu kenal ya. Oke, itu adalah poin plus untukmu ya Ember. Catat itu Ember. Kamu bukannya keluar ke sini karena ada urusan. Ya aku juga pikir seperti itu sih. Masa dia keluar dari kota hanya ingin bertemu dengan orang asing? Pasti ada urusannya guys. Ada memang tuh kan, ada urusannya. Tapi tidak apa-apa, urusanku bisa sekalian sambil mengawal kalian. Oke lah. Berarti tujuan kita sama ya Ember. Aku mau ke kota, kamu ada urusan tertentu yang tidak keberatan menolong kita untuk ke Mondstadt. Oke. Win-win solution. Dan lagi pula aku masih curiga pada kalian. Masih aja dicurigai cuy. Sama tamu kok gitu sih. Oke, kita ambil bagian atas karena bagian bawah sedikit sus ya jawabannya ya. Pertanyaan. Maaf, bicaraku keterlaluan. Ya, kamu adalah keterlaluan. Seorang kesatria kok begitu. Maaf ya pengembara yang aneh, tapi lah masih dibilangin loh. Tadi sudah minta maaf loh, tapi kenapa masih ngatain kita aneh? Kerasa banget nggak tulusnya, bener Paimon. Orang ini tidak tulus cuy. Kalian punya masalah dengan bahasa yang dianjurkan di buku panduan Kesatria of Favonius kami. Ternyata sifat-sifat tidak sopan itu merupakan ajaran dari buku kesatria yang dimiliki Ember. Sesat itu buku Ember. Buang buku itu Ember. Oke, kita dapat Ember. Kita akan panah guys, kita akan panah. Sumpil susah banget cuy pakai stick. Apakah ada settingan untuk ininya supaya tidak terlalu sensitif analognya guys? Oke, yang penting kita sudah berhasil ya menembak itu dan kita mendapatkan cheese. Nice. Oke, tujuan kita tetap sama, kita akan pergi ke Mondstadt teman-teman ya, mengikuti kuning-kuning yang ada di map ini. Oh, kuning-kuningnya lari ke atas. Lah, itu kan arah yang berbeda dari Mondstadt. Oh, kita dianjurkan untuk cek teleport guys ya. Teleport waypoint. Oke, nice sudah. Kita panah itu guys. Kita akan panah itu guys. Nice. Kena. Nice, kena lagi. Oke, dia sudah datang. Kalau sudah datang kita akan pakai Aether Rasengan. Nice. Matilah kau. Oke, kita akan ikuti bintang-bintang yang ada di map teman-teman ya. Ada perkampungan Hellcurt. Ada perkampungan Hellcurt teman-teman. Kita akan buat ricu di sini. Karena kita adalah seorang pahlawan. Kita akan menghabisi semua Hellcurt di sini dan meratakan perkemahan mereka. Kemudian kita akan tanam sawit. Apa sih so asik lu? Oke, kita akan lanjut ratakan guys. Kita akan lanjut ratakan perkemahan Hellcurt ini. Mamam tuh tornado api. Terlalu mudah kata Ember. Iya Ember, ini sangat mudah. Tapi tak kusangka kamu jago juga. Iyalah, kami kan diberkati Dewa Anemo. Terima kasih, gampang. Tapi kenapa para Hellcurt bisa ada di sini? Mereka kan biasanya nggak bikin kemah di dekat ini, kata Paimon. Iya kah Paimon? Kenapa kamu bisa tahu daerah ini? Betul, biasanya mereka berkemah jauh di alam liar sana. Oh alah, benar kata Paimon. Tapi karena naga Storm Terror sering muncul belakangan ini, banyak kebun anggur kami yang rusak dan jalur perdagangan juga ikut terpengaruh. Lah, apa hubungannya Ember? Kehadiran naga Storm Terror dengan perkemahan Hellcurt yang makin dekat dengan kota. Begitu badai tiba, selalu ada orang yang terluka. Para anggota kesatria sibuk sana sini dan jadi susah membagi waktu untuk melindungi daerah sini. Oh, seperti itu. Dan akhirnya makhluk-makhluk menyebalkan itu jadi semakin mendekat ke kota. Tuh kan, bagus banget storynya bro. Bahkan detail kenapa banyak Hellcurt berkeliaran di dekat kota itu dijelasin guys.
Betul, tapi dengan beresnya kemah barusan situasi harusnya jadi bisa lebih baik. Nah, sekarang ikut aku ya. Seorang kesatria yang bertanggung jawab harus memastikan kamu aman sampai di kota. Ember walaupun perkataannya pedis banget sampai ke ulu hati ya. Ternyata dia baik banget guys, dia mau membantu kita untuk sampai ke kota guys. The hell Ember, kamu baik banget ya. Tapi tolong ucapannya diubah agar lebih feminis lagi. Buang buku panduan kesatria yang jutek itu ya. Kamu dibuat sesat itu. Ada orang mau masak. Namanya Ling. Oke. Kita akan coba lihat status kita. Pedang kita masih level attack-nya cuma 23 guys. Apaan tuh pedang apaan ini? Coba kita enchant. Apakah bisa di enchant? Lah kok nggak bisa di enchant guys? Detail. Kok nggak bisa cuy? Di bawah. Sorry. Itu tulisannya segede bagong kok nggak bisa kebaca. Enchant. Ternyata belum bisa guys ya, belum bisa di-enchant karena belum ada material. Kalau nggak salah materialnya itu ini permata berwarna coklat ya. Ada merpati, kita kan panak guys pakai ember. Dapat satu paha burung. Kita bisa menggunakan paha burung itu untuk memasak dan menghasilkan makanan. Entah itu makanannya bisa menjadi buff atau bisa menjadi heal. Oke, kita akan lanjut. Dan kita akan masuk ke dalam kota monster. Lihat guys. Lihat kotanya guys. Fantasi. Kok jadi pagi? Oh my god, fantasi banget gak sih? Lihat. Wow, sumpil. Sekali lagi teman-teman, 10 tahun yang lalu aku nggak pernah kepikiran akan ada game di mobile, di HP grafiknya semantap ini teman-teman, dan bahasa Indonesia. Biar aku perkenalkan lagi kota ini, kota angin, kota Dandelion, dan juga kota kebebasan. Banyak banget sebutan kota ini ya. Makruh banget nih penduduk monster nih. Ada kota angin lah, kota kebebasan lah, kota Dandelion lah. Minimal salah satu aja julukan yang diambil. Akhirnya nggak usah tidur di tenda lagi. Serius? Si Aether juga rada-rada ya, masa tidur di tenda bareng bocil? Agak sus kamu ya Aether ya. Belakang ini semua orang jadi risau gara-gara Storm Dragon. Ternyata naga itu membawa efek negatif ya bagi kota monster. Tapi selama ada Jin semuanya pasti baik-baik saja. Jin? Ya aku juga bertanya Jin itu siapa? Ya aku tahu karakter ini guys. Aku dapat sih kalau nggak salah di akunku sebelumnya dapat nih si Jin. Dia itu kekuatannya kalau nggak salah bisa nge-heal orang guys. Asalkan ada Jin di pihak kita, Storm Terror yang begitu ganas juga bisa dikalahkan. Semoga dia tahu tentang Archon Anemo. Ya kita akan berharap seperti itu ya guys ya. Semoga dia tahu Archon Anemo. Sebelum kalian kubawa ke markas, aku punya hadiah untuk Aether. Anggaplah ini tanda terima kasih karena sudah membantu membereskan kemah Hellcourt. Hei, Paimon kok nggak dikasih? Ya kasih Paimon dong, masa cuma Aether doang? Soalnya hadiah ini tidak berguna buat Paimon. Tidak berguna apakah? Apakah ini hadiahnya adalah obat penumbuh berat badan, penumbuh tinggi badan, sehingga itu tidak berguna untuk si Paimon yang cebol ini? Sekarang kalian ikut aku ke tempat yang lebih tinggi. Aku ingat. Kayaknya kita diberikan sayap ini teman-teman ya. Kalau tidak salah kita akan dapat sayap. Bukan lebih ke sayap sih, ini lebih ke parasut sih. Soalnya kita cuman bisa memperlambat jatuhnya kita dari tempat yang tinggi. Makanya si Paimon tidak dapat hadiah ini karena dia bisa terbang guys.
Oke, 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 menarik, menarik. Sumpil guys, ternyata storynya menarik juga ya. Oke, kita akan pergi ke ini, tanda merah itu guys. Tanda merah, tanda kuning itu guys. Oke, lihat grafiknya teman-teman. Oh my god, sekali lagi aku sangat terpukau dengan grafik ini cuy. Sekali lagi aku ulang lagi teman-teman, aku ulang kesekian kalinya. 10 tahun yang lalu aku tidak pernah berpikir akan ada game di HP, di handphone sekeren ini bro. Ini sudah sekelas PS4 cuy. Memang Genshin Impact rilis di PS4 cuy, tapi katanya tahun depan Genshin Impact itu sudah tidak bisa dimainkan lagi di PS4. Kasihan ya PS4. Soalnya ini penyimpanan internalnya selalu meningkat tiap tahunnya bro. Tiap seasonnya pasti ada aja update yang bisa memperberat ini penyimpanan cuy. Kenapa nggak dibuat seperti di ini ya, di Wuthering Wave cuy. Wuthering Wave itu update 3.0 nya Wind Glider. Oh ya, ini Wind Glider, ini sayapnya teman-teman. Iya cuy, di Wuthering Wave update 3.0 nya itu bisa menghapus data story yang sudah kita lalui sebelumnya, jadi bisa meringankan HP. Nah, kenapa Genshin tidak seperti itu? Entahlah guys ya, mungkin ada alasan tertentu ya. Soalnya angin adalah roh dan jiwa di Monster. Oke, bicaranya sudah dulu ya, ayo langsung coba. Oke, kita akan mencoba sayap baru kita yang diperoleh dari Ember. Oke Ember, aku akan mencoba untuk terbang di kota angin, kota kebebasan, atau kota Dandelion L, Monster City. Oke, L bergerak maju, kemudian tekan X. Nah, tuh kan. Memang bentukannya sayap, tapi fungsinya seperti parasut doang, teman-teman. Tidak bisa terbang, cuman bisa memperlambat kita jatuh. Easy. Tutor yang sangat easy. Oke, kita kasih dulu, guys. Kita akan buka teleportnya. Karena itu sangat penting, guys. Selain mendapatkan titik teleport, kita juga mendapatkan diamond ya. Oke, cutscene. Oh my god, cuaca yang awalnya cerah menjadi hitam kusam guys. What the hell man? Ada kadal terbang. Apakah kita akan melawan kadal terbang ini? Apakah kadal L Storm Terror ini terornya akan berakhir di hari ini juga karena adanya Aether? Kita akan melihatnya teman-teman. Kita akan melihat kelanjutan dari scene ini. The hell, summon angin puting beliung teman-teman. Oh no, Aether. What the hell, kita ada di langit. Brindar, nice. Cutscene yang sangat mantap teman-teman dari Genshin Impact. Leyline, setelah garis misterius yang menghubungkan seluruh dunia, berbagai elemen mengalir. Oh serius, kita battle melawan naga. Kayaknya scene ini dulu nggak ada deh, atau ada tapi aku lupa. Yang jelas kita akan melawan Storm Dragon. Oke. Kita akan tembak dia dengan kekuatan angin kita, kekuatan anemo kita. Kita akan kurangin darahnya. Sorry guys, terlalu bersemangat. Easy. Ini mah easy. Naganya kok nggak ada feedback, tidak ada perlawanan, isi banget guys. Ini kayak ini loh, apa namanya? Ada game di arcade yang tema pesawat-pesawat itu loh. Kayak gitu guys gameplaynya guys. Oh, naganya ngamuk guys.
ngamuk atau kesakitan. Kemudian kabur. Cupu lu naga, gede doang tapi cupu. Oke, kita lanjut ke cutscene selanjutnya kah? Easy gaming. Oke, ada cutscene lagi. Mendarat dengan selamat. Wih, Ember perhatian sama kita, guys. Padahal beberapa menit yang lalu dia ada mamang ini lagi. Mamang sok ganteng guys datang, guys. Kamu ini ada di pihak kami atau ada di pihak badai? Hey, apa isi orang-orang yang ada di Kesatria Monster ini seperti itu ya? Susun semua ya? Enggak Ember, enggak si mamang-mamang ini, guys. Susun banget itu, guys ya. Kita bukan penjahat, cobanya kami ini penjahat. Kami nggak akan melawan naga itu. Kami akan biarkan naga itu memporak-porandakan monster. Setidaknya terima kasih kayak sama kita. Sebentar Ember, kamu tidak kenalkan dulu kami? Mau banget dikenalin si ini kayaknya. Maaf, ini adalah Calvireri, kapten kami, Keiya. Dia posisinya tinggi guys di kesatria ini. Pantesan belagu ya kau ya, Keiya ya. Mereka berdua adalah pengembara yang datang dari jauh, Aether dan Paimon. Dari jauh itu saja? Iya sih agak susah, maksudnya informasinya masa cuman itu doang, pengembara dari jauh. Harusnya ada kayak minimal nama kota, kayak kotanya ada di Cibinong misalnya. Itu nggak ada banget guys, cuman pengembara dari jauh, apaan gitu, agak susah. Begitu ya, selamat datang di Mondstadt. Oke, kita disambut oleh Keiya. Ternyata Keiya tidak sekaku itu ya. Tapi maaf, sepertinya waktu kedatangan kalian kurang tepat. Iya Keiya, tiba-tiba banget datang di Mondstadt, tiba-tiba ada kadal terbang. Kemudian lawan kadal terbangnya. Untung kadal terbangnya tidak terlalu jago ya. Cuma lari-lari doang. Aku tahu bagaimana rasanya terpisah dari keluarga. Oke, ternyata si Keiya punya rasa empati, simpati ya. Good. Aku tidak tahu apa urusanmu, tapi semua orang boleh punya rahasia, betul kan? Ternyata Keiya tidak sekaku itu guys. Dia masih memperbolehkan kita untuk menjaga rahasia gitu. Ketawa karir. Santai saja, aku tidak akan mengorek lebih jauh tentang kamu kok. Serius? Kamu seorang kapten loh. Masa seorang kapten tidak mengorek informasi dari orang anomali ini? Pertama-tama izinkan aku mewakili seluruh kesatria Favonius berterima kasih kepadamu. Ya, kami mana bisa diam saja melihat orang bahagia. Sama-sama aku dapat hadiah apa? Jangan pilihan kedua ya. Masa kita mengharapkan hadiah setelah membantu orang? Kita akan pilih yang opsi di atas guys. Ini menandakan kita itu MC banget. Itu adalah dialog dari MC banget teman-teman. Perjuanganmu melindungi kota kami dari naga tadi disaksikan oleh banyak orang loh, kata Keiya. Oh, jadi kamu lihat ya Keiya, seberapa maconya aku melawan naga itu. GM ingin bertemu dan secara resmi mengundang kalian berdua untuk datang ke markas kami. GM si Jin kah? GM kalian? Oke, kita diundang oleh GM para kesatria ini teman-teman. Ruang ganti. Oke, kita dapat fitur ruang ganti. Oke, kita akan konsisten mengikuti tanda emas ini teman-teman ya. Sepertinya kita akan diarahkan masuk ke dalam gedung besar ini. Dan mungkin kita akan bertemu dengan GM Grandmaster Jin dari Kesatria of Favonius. Ini markasnya. Oh, ini markasnya. Oke. Ada banyak hal yang ingin ku perhitungkan sama kesatria kalian ya, terutama buku sesat kalian. Aku pengen robek dan buang panduan itu. Itu cuma membuat kesatria-kesatria menjadi jutek kepada warga biasa. Oh,
Bukankah ini? Maga, bukankah ini Mai? Bukankah ini Mai? Bukan ya guys ya, ini adalah Jin. Jin seorang Grandmaster dari Ksatria of Paponius. Tenanglah, aku akan membantumu. GM, ini mereka. Kalau yang penyihir itu aku lupa siapa guys ya. Tapi kalau nggak salah itu karakter gratisan juga deh. Setelah itu aku langsung bawa mereka kemari. Oke, itu si Keiya sepertinya menceritakan latar belakang kita kepada Jin. Mondstadt menyambut kalian, pengembara yang mengikuti angin. Oke, perbaiki kaki dulu guys. Capek kaki ditekuk guys. Aku main game ini sambil duduk sila cuy. Namaku Jin, Grandmaster dari Knight of Favonius. Dia Lisa. Oh, namanya Lisa guys. Halo Teh Lisa. Oh, anak-anak manis. Kok kami dibilang anak-anak? Hei Lisa, jahat banget kamu. Tapi kamu memang tipikal onesan sih, onesan penyayang sih. Sayangnya waktu kalian kurang tepat. Iya cuy. Tadi tiba-tiba ada Storm Dragon naga segede geban lewat cuy. Storm Dragon yang kembali aktif baru-baru ini telah mengakibatkan cukup banyak permasalahan. Betul. Tadi aku sudah dengar permasalahannya dari Ember. Sederhananya sekarang aliran elemen dan ley line di monster jadi seperti bola benang yang acak-acak, yang diacak-acak kucing. Apa itu ley line? Bagi seorang mage, situasi ini teramat parah. Kulit dan suasana hatiku menjadi pecah rasanya. Oh, aku nggak tahu maksudmu apa, tapi sepertinya itu sesuatu yang luar biasa bahaya sih. Kalau bukan karena gangguan ini, Knight of Paponius pasti bisa bantu kamu lebih dari sekedar pasang poster. Oke, jadi kedatangan kita ke kesatria ini untuk meminta bantuan mencari adik kita ya. Silakan istirahat di monster, kami akan membantu menemukan adikmu. Aku sebaiknya ikut membantu. Oke, kita akan pilih bagian atas ya teman-teman, karena bagian 2. Baiklah, aku begitu tolong. Masa kita menunggu di penginapan tanpa ada action? Itu bukan kalimat MC banget ya, makanya kita akan pilih kalimat di atas ya. Aku sebaiknya ikut membantu. Masa aku cuma diam doang di penginapan? Emang aku cowok apaan? Walaupun aku hanya pengembara, tapi aku juga punya berkah dari Dewa Anemo. Storm Terror menyerang monster langsung. Mungkin ini kesempatan kita untuk langsung urus sumber masalahnya. Lisa sudah berhasil menemukan sumber kekuatan Storm Dragon. Oh ya, sudah berhasil. Kata Keiya, sebenarnya sumbernya berasal dari runtuhan kuil Forwine. Runtuhan kuil Forwine. Storm Terror bisa menciptakan badai sekencang ini karena mengambil kekuatan dari reruntuhan kuil tersebut. Kuil, ada 4 kuil guys. 4 kuil angin. Maka target kita saat ini adalah urus 3 dari 4 kuil yang ada. Oke. Aku yakin kalian sudah tahu kenapa kita hanya 3 kuil saja. Paimon nggak tahu, mungkin cuma orang sini saja yang tahu. Kita tanya nanti saja. Oke, kita berpacu pada waktu ya, kata Jin. Berarti kita harus menyelesaikan 3 kuil secepatnya ya, agar kekuatan dari Storm Dragon itu bisa melemah teman-teman. Dan kita bisa menghajar kadal itu agar tidak mengganggu kota monster. Badainya semakin ganas, terus bertahan semakin lama. Kita harus gerak cepat ke runtuhan kuil-kuil itu sebelum situasinya semakin parah. Oke, kita mendapatkan tugas dari para kesatria-kesatria ini untuk menghancurkan 3 kuil yang menjadi sumber energi Storm Dragon. Oke, kita akan keluar
Dan tentu kita akan mengikuti tanda emas ini teman-teman ya. Karena ini akan menuntun kita menuju ke tempat kuis selanjutnya. Oke. Capek juga guys ya. Capek juga guys banyak ngomong gini. Tapi kalau aku nggak ngomong kontennya jadi nggak asik cuy. Oke. Kondisi Mondstadt saat ini dipenuhi oleh kabut kegelapan, di mana beberapa menit yang lalu Mondstadt ini sangatlah epic teman-teman. Tapi saat ini dipenuhi oleh kabut ya. Kita akan lihat banner barunya adalah sapi. Harta karun wonderful, oke. Nah ini adalah karakter yang bisa kita peroleh nantinya ya, Keia sama Lisa. Kalau nggak salah itu gratisan deh teman-teman. Yang penting kita menyelesaikan quest ini. Coba lihat apakah ada yang bisa di level up. Oke, kita bisa memberikan artefak guys. Oke, kita akan pakai bulu merak ini guys ya ke Ember. Kalau di ini Aether sudah ada belum ada ya guys ya. Belum ada ininya, bulu meraknya. Kita akan pasang bulu meraknya guys ya. Sorry. Keluar mulu bro. Gua belum terbiasa dengan stick PS4 coy. Iya bro. Makanya kita akan terbiasa menggunakan. Kita harus membiasakan diri menggunakan stick PS4 ini teman-teman. Oke, kita akan pakai bulu merak ini juga. Supaya kita makin OP ya guys ya. Oke, selanjutnya. Kita akan pergi membuka map dulu. Map. Salah mulu guys. Kita buka map guys, map. Nah, karena kita pengen ke tempat yang berwarna kuning itu guys. Oke, kita akan teleport di sini guys. Karena titik teleport ini kebetulan berdekatan dengan reruntuhan yang akan kita pergi ya. Reruntuhan atau dungeon guys. Kok reruntuhan diterjemahin dari bahasa Indonesia? Namanya dungeon. Di anime isekai ini namanya dungeon. Oke, nice. Kita akan pergi ke dungeon ini guys. Nice dapat kayu. Oke, kita babat pohon dulu guys. Setelah dibabat kita akan tanam sawit. Oke, kita akan masuk ke harus level 12. Sementara kita belum level 12 tuh. Terus gimana nih guys? Apakah kita harus kita harus ke ini dulu guys. Kita pergi ke Ember dulu guys ya, bukan masuk ke reruntuhan itu. Kali ini sudah lama terbengkalai. Orang-orang Mondstadt juga sudah hampir tidak pernah ke sini lagi. Mungkin bagian dalam sudah jadi sarang monster atau sudah dikuasai Helicourt. Bahkan Storm Terror juga meninggalkan kuilnya sendiri. Storm Terror? Iya, aku sendiri masih belum terima. Tapi Storm Terror dulu salah satu dari Four Winds. Apa itu Four Winds? Apakah mereka juga menyembah Four Winds? Maksudnya apakah Storm Terror itu sebelumnya adalah entitas yang mereka hormati, kemudian terjadi sesuatu sehingga Storm Terror itu mengamuk dan memberikan asap bagi warga-warga Mondstadt? Apakah seperti itu guys? Karena di sini dia menekankan Four Winds. Apakah 4 angin ini itu merupakan pilar dari Mondstadt bro? Sebentar. Kerasa tidak barusan. Angin ada yang tidak beres. Anginnya ada tidak beres. Oke. Kita periksa ke dalam Aether. Hati-hati, kekuatan naga sudah sampai ke sini. Oke, kita akan masuk ke dalam dungeon ini bersama Ember. Kang jual Ember. Oke, level 4 sudah cukup bisa masuk ke dalam dungeon ini. Kita akan buat party. Partinya masih 2 guys ya. Soalnya kita belum mendapatkan Keia sama Elisa. Liza. Kita akan masuk bersama dengan Ember di dungeon ini. Buka pintu. Kesan fantasinya itu kental banget ya di Genshin, itu yang aku suka guys.
kesan fantasinya itu loh. Belum lagi grafiknya yang sangat ajib, mencucikan mata sampai ke korneanya. Itu merupakan combo yang luar biasa teman-teman. Udah tahu. Tahan L2 untuk menghasilkan api, kemudian panah akar itu. Tuh. Oke, dapat cheese, mantep. Kita lanjut. Kita farming dulu guys ya. Kita buka dulu semua chestnya. Barangkali ada item-item yang sangat berguna kayak tadi carrot. Nah, carrot itu bisa digunakan untuk memasak guys. Entah itu memasak buff atau memasak makanan yang bisa nge-heal. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu apinya berhasil membakar akarnya. Nice, udah selesai, udah beres. Ini adalah vision dimana kita bisa menggunakan vision untuk mencari sesuatu guys ya. Oke, udah masuk di sini. Kemudian kita turun ke sini dan melawan satu Hellcard ini. Hey, masa kau cuma sendiri? Kamu meremehkanku ya Hellcard ya? Mama menira Rasengan. Easy. That's easy bro, that's easy. Tunggu guys ya. Aku belum terbiasa menggunakan stick bro. Kayaknya nanti ini aku pengen mengubah tombolnya cuy. Tombol bulatnya ini menjadi kotak. Soalnya di PS2 kalau kita mau gebukin orang, tombol gebuknya itu kotak guys, bukan bulat. Kalau bulat Naruto iya. Naruto dia itu gebuknya bulat. Kalau Naruto Shippuden di PS2. Meningsoy. Itu bisa dipanah guys. Kita akan panah guys ya. Waduh. Kita terlempar juga guys. Kita terkena efek dari ledakannya cuy ya. Kocak. Jangan terlalu deket-deket Ember. Nanti kamu bisa terpental. Oke, si ada cheese. Nice. Oke, kita hancur. Hancur. Coba lihat, ada pemberitahuan guys, ada notif guys. Apakah ada yang bisa dinaikkan levelnya guys? Senjata kayaknya nggak bisa deh. Bagaimana dengan Ember? Apakah Ember bisa di level up karakternya? Nggak bisa. Cuman ada biodata doang guys. Oke, ramai cuy. Kita akan membahas nih para Hellcard ini bro. Puting beliung. Mamam tuh puting beliung. Gebuk Rasengan. Mati lo, ha? Aku punya ide. Panah. Mental kau deh. Oke, kita dapat cheese. Kemudian kita farming dulu guys. Apakah ada sesuatu yang berharga di kotak gini? Jeraminya Anda bisa dihancurin. Kotaknya bisa. Cekan lagi. Sampah bro. Tidak ada sesuatu yang menarik cuy. Oke. Itu. Ada carrot. Ada potato. Nice. Tinggi sekali. Sepertinya ada sesuatu di atas sana. Oke, aku tahu. Kita panah benda berwarna merah ini teman-teman untuk menghasilkan angin yang akan kita pakai untuk terbang ke atas bro. Easy. Oke, sampai. Ada batu berputar. Apa ini batu berputar itu cuy? Kita lihat dulu guys ya. Apakah ada cheese? Kayaknya nggak ada guys. Kita hancurkan saja batu berputar ini. Oke, ada cutscene. Phew, capeknya. Tapi tindakan kita kali ini akan sangat membantu Master Jin, kata Ember.
Dulu, kami selalu bisa melindungi dan menjaga kota ini dengan aman. Dan semua orang berbak kebanyakan berkat jin, jasa jin. Oh, jadi kedamaian monster itu berkat jin ya, mayoritas ya. Sekarang Storm Terror sendiri yang langsung turun menyerang kota. Angin bisa berubah dan kita harus bisa menyikapinya. Bijak sekali. Oke, kita akan puji dia guys. Kita akan puji dia. Bijak sekali. Pokoknya kita akan memberikan image cowok yang baik-baik ya. Masa kita ambil yang di bawah? Itu kamu yang ngomong. Hah? Jangan dong. Itu cetus banget guys. Itu brengsek banget jawaban itu. Kita akan pilih bagian atas. Itu ngomongan Lisa. Oh iya, soal for wine yang tadi kita bahas. Oke, apakah kita akan menyinggung tentang 4 angin itu? Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang sejarah kami, boleh tanya Lisa. Aku bukan bilang aku tidak tahu sejarah kami, tapi oke. Nanti next ya kita akan pergi ke Lisa menanyakan tentang four wine itu sebenarnya apa guys. 4 angin itu sebenarnya apa? Apakah itu adalah pilar yang dihormati di Monster atau gimana? Seorang pustakawan memang seharusnya lebih banyak tahu soal itu daripada orang outrader. Hey, Ember, kamu cuma cari pembelaan ya agar kamu tidak mau belajar tentang sejarah. Seorang outrader juga itu harus mempelajari sejarah. Gimana sih Ember? Kamu cari alasan ya Ember. Nice. Dungeon pertama berhasil kita taklukkan dan kita mendapatkan cheese. Easy gaming. Easy gaming. Oke, kita ulas sebentar ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menghancurkan 1 dungeon dari 3 dungeon yang ditugaskan Jin ke kita. Aether teman-teman. Jadi sisa 2 lagi. Setelah itu kelemahan dari Storm Terror akan semakin melemah teman-teman, dan kita akan pada saat Storm Terrornya itu lemah, mungkin Aether bersama dengan para Knight of Favonians ini atau entahlah apalah nama organisasinya ini, kita mungkin akan sama-sama menggebukin, keroyokin si Storm Terror yang sedang kehabisan energi, yang sedang putus asa karena sumber energinya telah kita hancurkan. Hey Storm Dragon, lawanmu adalah kami manusia, di mana manusia memiliki sifat licik, di mana kita memang tidak bisa mengalahkanmu dengan kekuatan sepenuhnya, namun kami bisa memusnahkan sumber kekuatanmu agar kamu melemah dan kami bisa mengalahkanmu. Oke, sebelum itu kita akan membasmi Hellcard ini ya, para cecenguk ini yang ada di jalan kita. Kita akan kasih paham dia guys. Mamam tuh, rasa enggan kita, Oke, Ember. Itu adalah kekuatan Ember. Apa kekuatan itu guys? Cuma boneka doang. Bonekanya bisa meledak guys, kayak Dedara guys. Ember ini mungkin keturunannya Dedara ya, bisa membuat boneka yang meledakkan diri coy. Oke, kita sudah berhasil mengalahkan 2 Hellcard itu guys teman-teman. Selanjutnya kita akan pergi ke tanda berwarna emas ini, dan seharusnya tanda emas ini merupakan dungeon selanjutnya yang akan kita hancurkan teman-teman ya, dimana dungeon ini merupakan sumber energi dari Storm Terror, yang dimana kita harus mencegah sumber energi tersebut karena itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup penduduk monster. Oke, ada orang di sana. Oke ya, Keia. Si Keia sudah menunggu kita di sini, guys. Saya Keia, kenapa kamu tidak masuk duluan? Kenapa kamu menunggu kami? Sini, kecium nggak? Apa yang kecium, guys? Tidak ada bau apa-apa, bau fire slime kebakar. Kayaknya kita akan pilih bagian atas ya, teman-teman ya. Soalnya yang paling relevan jawabannya itu bagian atas. Ada yang terjadi di dalam kuil. Serius, Keia.
Di dalam pasti ada slime, Hellcat, dan apapun yang memberikan kekuatan tambahan kepada Storm Terror. Asyik, di dalam pasti ramai sekali. Weh, agak aneh ini orang. Cuma gerombolan makhluk kacau pembuat owner biasa. Tidak. Kita tidak bisa meremehkan lawan ya guys ya. Makanya kita akan pilih bagian atas. Bahaya dong. Si Kea juga agak aneh-aneh bro. Asyik, apaan asyik? Lu meme Kea. Bahaya cuy. Ramai sih ramai. Tapi kalau bahaya aku rasa tidak. Sedih juga melihat kuil serigala. Ayo masuk Ether. Sudah tidak ada lagi yang beribadah di kuil 4 angin ini. Kita bersihkan kuil ini untuk 4 angin. Aku tahu. Naga itu adalah anggota Farwine 4 angin, dimana tadi kata Kea kuil 4 angin ini itu diberikan sesajen, disembah teman-teman. Artinya apa? Yang kita lawan ini adalah Storm Terror, adalah makhluk suci dari monster. Tapi karena kebetulan makhluk suci ini membuat onar dan itu membahayakan penduduk monster, sehingga kita ditugaskan jin untuk mencegah Storm Dragon tambah kuat dan meresahkan penduduk monster. Seperti itu guys storynya guys. Luar biasa, kompleks banget ya storynya. Maksudnya pemecahan masalahnya itu ada loh. Kita harus pergi ke 3 dungeon untuk melemahkan musuhnya. Kemudian ternyata ini adalah sebuah plot twist guys. Ternyata musuh yang kita lawan itu adalah makhluk suci, tapi makhluk sucinya sepertinya ternodai dan akhirnya menyebabkan penduduk monster menjadi mara bahaya. Tapi aku jadi penasaran guys, setelah makhluk yang diagung-agungkan di monster ini mengkhianati mereka, apakah penduduk monster itu masih percaya dengan keyakinan mereka terkait apa namanya? Soalnya ini si naga ini kan membahayakan mereka guys ya. Padahal naga ini sebelumnya mereka puja-puja, tapi ternyata naga ini membuat onar guys. Nah aku penasaran di situ guys, NPC yang ada di Mondstadt ini, apakah setelah mengetahui fakta yang ada mereka masih tetap menyembah naga ini atau udah enggak guys? Kayaknya udah enggak ya, soalnya katanya kuil ini sudah terbengkalai, artinya sudah tidak ada lagi aktivitas keagamaan terkait naga tersebut teman-teman. Seperti itu cuy. BDW teman-teman, bagaimana cara melintasi api ini? Apakah digebuk? Enggak juga bro, lompat juga nggak bisa. Gimana guys, apakah kita cuma maju doang? Oh cuma maju doang cuy. Segampang itu aku kira ada sandi Morse yang harus dipecahkan teman-teman. Ternyata cuma maju. Ganas juga si slime ini ya. Tunggu ya, kita akan kasih paham selain ini. Ayo dekatin boneka itu dan boneka itu akan meledak. Meledakkan kau. Tidak kena guys. Meledaknya terlalu cepat boneka. Boneka. Harusnya tunggu dulu slime-nya datang baru kau meledak. Bukan meledaknya cepat kilat itu. Oke, nice. Bonekanya dihajar. Sepertinya tidak worth it sih. Sepertinya tidak worth it guys. Tidak worth it banget skillnya si Ember untuk melawan slime bro. Soalnya setelah slime itu memukul, dia kan mundur. Sementara jangkauan dari bom skillnya Ember ini itu terbatas guys. Coba tebak berapa kali aku begitu guys. Sorry guys ya, saat ini musim hujan jadi aku sedikit ingusan teman-teman. Oke, kita akan naik ke sini, terbang mengikuti tanda emas ini coy. Oke, nice. Kita sudah terbang guys, sudah terbang. Dan kita sudah berada di lantai yang kita tuju. Nice. Sorry guys. Gua belum terbiasa menggunakan controller teman-teman.
Tapi mulai hari ini aku harus terbiasa sih, soalnya kedepannya aku main Genshin Impact itu mau pakai controller terus guys. Soalnya aku beli controller ini itu untuk momen ini guys, supaya terlihat seperti PS4 yang kita maini, padahal yang kita main ini HP guys, HP sih yang pakai controller, jadi terkesan seperti game PS4 cuy. Menarik sih ininya, pengalaman gamenya guys. Sorry, salah. Kenapa kita pakai ember guys? Ini kan kita lawan api ya. Api ketemu api makin besar apinya, makanya kita akan pakai es. Kita akan membukukan api jahat ini teman-teman ya. Oke. Wah, meledak. Waduh, tidak bisa ini apa namanya, belum sempat lari teman-teman. Oke, kita dapat batu angin. Kemudian ada cheese. Kita buka apakah isinya. Oke, nice. Ini kristal warna ungu itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk naikin level senjata kalau nggak salah deh. Oke, kita berada di tempat ini lagi. Ada jebakan yang sangat menakutkan, bro. Jebakannya, I see, seperti itu. Jadi kita harus membuat es. Tapi kita bisa melompatinya dengan mudah sih. Nggak perlu buat es segala macam. Sorry. Tadi kepencet bro. Oke, kita akan ambil lencang-lencang, lari dan terbang. Easy. Terbang. Easy. Oke, ada checkpoint. Kita akan masuk checkpoint. Kemudian akhirnya kita masuk ke dalam dungeon ini teman-teman ya. Di sana sudah ada menunggu sebuah ternyata batu-batu yang kita hancurkan itu adalah sumber tenaga dari Storm Dragon teman-teman. Bravo, keren. Mengejutkan sekali, kamu ternyata petarung yang sudah terlatih ya. Pertempuranmu tadi sangat menakjubkan mata. Jangan berlebihan, aku bukan apa-apa kok. Oke, kita akan merendah guys ya. Merendah selayaknya seorang sepuh guys. Hahaha. Rendah hati sekali. Kisah tentang bagaimana kamu menyelamatkan monster dari kehancuran akan dikenang sepanjang masa oleh penduduk kota kebebasan. Oh iya. Aku jadi malu kayak ya. Bisa-bisanya aku terkenal di monster, itu cuma hal biasa. Seru guys. Seru banget storynya cuy. Ternyata ya benar kata temanku, story dari Genshin Impact ini worth it untuk diikuti teman-teman. Soalnya kayak nonton anime cok, berasa nonton anime cok. Oke deh, dadah. Para Hellcard mana bisa merencanakan penyergapan seperti ini. Mereka belum sebentar ini. Apakah ini adalah dalangnya? Dalang dari terorganisirnya Hellcard guys. Ada karakter baru. Oh, ini Diluc sih kekuatan api guys. Oke, nice. Diluc sedang ini aura farming guys. Tidak apa kan, sekarang kamu ikut terlibat dan semuanya jadi lebih menarik. Oke. Di sini tidak diperkenalkan kah siapa Diluc itu? Sorry guys. Berarti aku ngasih spoiler dong. Sorry guys ya. Aduh. Asal ceplos doang. Oke, kita berhasil mendapatkan Kaeya. Yapi. Oke teman-teman sekalian, sudah sejam kita nge-record game ini. Coba kita lihat dulu karakter. Oke, sudah dapat. Oke, kita dapat beneran si Kaeya teman-teman ya. Dan sudah ada 3 karakter yang kita miliki. Artinya sudah lumayan lengkap lah party kita ya. Lumayan rame. Jadi kalau misalkan ada satu karakter yang terluka, kita bisa pakai karakter yang lain. Dan kita juga bisa mengkombinasikan es sama api. Es sama api itu keren sih kombinasinya, bisa menimbulkan ledakan kalau nggak salah.
Oke teman-teman, sekian dari video kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita sudah menyelesaikan 2 dungeon, di mana kita diarahkan oleh si Jen menyelesaikan 3 dungeon, tapi kita sudah menyelesaikan 2 dungeon. Sebenarnya aku mau melanjutkan dungeon ketiga guys, tapi karena aku sudah ngantuk, serius guys, ngantuk banget ini guys. Kalau aku lanjutkan ini nanti obrolanku makin ngelantur teman-teman. Ini pun aku sudah sempoyongan ini menahan rasa ngantuk, takutnya nanti aku sembarang ngomong guys. Oke, seperti itulah video pertama kita, di mana ternyata story dari Genshin Impact ini sangat luar biasa bagus ya guys ya, luar biasa dalam. Nanti kita akan lanjut melanjutkan story Genshin Impact kita di hari ini guys. So teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Adios.